Assalamualaikum semua, hai, welcome back to my channel. Hari ini kita masih akan membahas tentang bab dinamika kependudukan. Masih menyambung materi sebelumnya tentang apa saja faktor yang dapat mempengaruhi dinamika kependudukan. Sebelumnya kita sudah membahas natalitas atau ukuran jumlah kelahiran dari suatu populasi. Kali ini kita akan membahas mortalitas atau ukuran jumlah kematian dari suatu populasi. Di mana mortalitas ini sangat berpengaruh ya, apalagi dalam hal mengurangi jumlah atau banyaknya suatu populasi penduduk. Ada dua faktor yang dapat mempengaruhi mortalitas, yaitu pertama, promortalitas atau faktor pendorong dari terjadinya mortalitas. Berikut ini adalah peristiwa yang menjadi faktor promortalitas: perang dan konflik sosial serta wabah penyakit seperti COVID-19 saat ini. Ketiga faktor yang sudah Ibu sebutkan terkadang diperparah lagi oleh kondisi sanitasi yang buruk, pendidikan yang rendah, serta kemiskinan. Nah, ini adalah pertanyaan pertama untuk kalian pada pertemuan kita kali ini. Kenapa sih kondisi sanitasi yang buruk, pendidikan yang rendah, dan kemiskinan dapat menjadi faktor pendorong mortalitas? Kalian bisa jawab ini melalui link yang Ibu kirim ya. Yang kedua adalah antimortalitas atau faktor penghambat. Berikut ini adalah peristiwa yang termasuk ke dalam antimortalitas, yaitu sanitasi yang baik, inovasi teknologi kesehatan, dan pangan yang bernutrisi, gaya hidup yang sehat, pendidikan berkualitas, serta pendapatan yang tinggi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi hitung-hitungan. Untuk itu, kita butuh mempelajari dan tahu rumus dari mortalitas untuk mengetahui angka kematian kasar, angka kematian berdasarkan umur tertentu, dan angka kematian pada bayi. Rumus yang pertama adalah crude death rate atau angka kematian kasar. Rumusnya adalah D dibagi P dikali K, di mana D adalah jumlah kematian pada periode tahun tertentu, P jumlah penduduk pada pertengahan tahun tertentu, dan K konstanta biasanya dalam angka 1000. Adapun kategori angka kematian kasar dikatakan tinggi jika kematiannya di atas 20 jiwa, kategori sedang jika kematian 10-20 jiwa, dan kategori rendah jika kematiannya kurang dari 10 jiwa. Baiklah, karena rumusnya gampang banget ya, kita lanjut ke soal latihan. Contoh soal, pada tahun 2015 jumlah penduduk di suatu wilayah adalah 500.000 jiwa. Setelah setahun berlalu diketahui terdapat kematian sejumlah 1.000 orang. Berapakah angka kematian kasarnya? Pertama, kalian harus menentukan jumlah kematian dalam periode tahun tertentunya, yaitu D. Lihat di soal, yaitu 1.000 orang. Kemudian, tentukan jumlah P-nya. Jumlah P penduduk pada pertengahan tahun tertentu adalah pada soal 500.000 jiwa. Cara mengerjakannya adalah 1.000 dibagi 500.000 dan dikalikan 1.000. Maka akan didapatkan hasil 2. Dan kemudian kalian deskripsikan angka kematian di wilayah ini pada tahun 2015 sebesar 2. Hal ini berarti bahwa pada tahun 2015 di daerah ini terdapat 2 kematian dari setiap 1.000 penduduk. Biasa, jika ada nilai koma di belakangnya, maka dikasih keterangan antara. Rumus berikutnya adalah age specific death rate atau angka kematian berdasarkan kelompok umur tertentu. Dengan rumus DX atau jumlah penduduk yang meninggal dari kelompok umur tertentu pada periode tahun tertentu dibagi PX jumlah penduduk dari kelompok umur tertentu pada pertengahan tahun yang sama, dikalikan konstanta biasanya dalam angka 1.000. Untuk X di sini menerangkan kelompok umur, yaitu misalnya 15-17, 20-27 tahun, dan seterusnya. Nah, gampang kan? Berarti caranya masih sama dengan yang tadi. Kita lanjut langsung ke contoh soal. Pada tahun 2016, jumlah penduduk berusia 15-19 tahun di suatu kecamatan sekitar 80.000 jiwa. Pada tahun yang sama, ada 800 orang dari kelompok umur tersebut yang meninggal. Berapakah besar ASDR kecamatan tersebut? Nah, kalian harus mengetahui nilai DX-nya atau jumlah orang yang meninggal pada kelompok umur tertentu di tahun tersebut, yaitu pada soal 800 orang. Dan nilai PX-nya yaitu jumlah penduduk di usia 15-19 tahun pada
tahun tertentu, yaitu di soal 80.000 jiwa. Tinggal dibagi, 800 dibagi 80.000 jiwa dikalikan 1000, maka mendapatkan nilai 10. Lalu kalian deskripsikan, pada tahun 2016 angka kematian penduduk kelompok umur 15-19 tahun di kecamatan itu adalah, hal ini menunjukkan pada tahun 2016 terjadi kematian sebanyak 10 jiwa pada kelompok umur tertentu dari setiap 1000 penduduk pada kelompok umur tersebut. Oke, dapat dipahami ya? Selanjutnya, kita akan membahas infant mortality rate atau angka kematian pada bayi. Rumusnya adalah D0 jumlah kematian pada bayi di bawah 1 tahun pada tahun tertentu dibagi B jumlah kelahiran bayi pada pertengahan tahun tertentu. Caranya masih sama ya, Bu? Betul sekali, caranya masih sama. Jadi kita lanjut ya ke soal latihan. Dari jumlah kelahiran 4.500 kelahiran pada tahun 2017 terdapat 300 kematian bayi di Nusa Tenggara Timur. Berapakah angka kematian bayi pada tahun 2017 di NTT? Caranya pertama kalian harus mencari nilai D0 atau angka kematian pada bayi di NTT pada tahun 2017 tersebut. Nah, pada soal 300 kematian bayi ya. Kemudian kalian harus mencari nilai B. B yaitu jumlah kelahiran di NTT pada tahun 2017, yaitu 4.500 bayi. Nah, kalian tinggal bagi 300 dibagi 4.500, kemudian dikalikan konstanta yaitu 1000. Maka akan didapatkan hasil 66. Setelah hasilnya didapatkan, kalian deskripsikan, yaitu angka kematian di NTT pada tahun 2017 sebesar 66. Hal ini berarti bahwa pada tahun 2017 di NTT terdapat 66 kematian dari setiap 1000 kelahiran. Pembahasan ini ditutup dengan latihan 3 yang harus kalian kerjakan, yaitu menghitung angka mortalitas. Selamat mengerjakan ya. Semoga penjelasan Ibu kali ini cukup jelas dan kalian bisa dengan mudah mengerjakan latihan 3 ini di rumah. Tetap sehat selalu ya. Terima kasih sudah menonton video dari Ibu. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di pembelajaran minggu depan. Bye-bye.